kita hadirkan hati kita dan niat kita. Dengarkan tausiah yang akan disampaikan yang terhormat guru kita tercinta Syekh Abdul Basit Musbi LCMA. Falyatafaddal mashkura mata'anallah bituli hayatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Ini kan belum tarawih. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath thara wa ja'ala kulla syai'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wassalatu wassalamu 'alal mab'uts fi ummil qura. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yang pertama yaitu adalah Abang MC. Karena saya tanpa beliau tidak mungkin ada artinya. Masya Allah, tabarakallah. Baru kali ini saya bisa berjumpa sama salah satu MC yang ganteng. Padahal saya itu lebih ganteng daripada beliau, saya tahu. Tapi Masya Allah, luar biasa, enggak kaku beliau. Mudah-mudahan anak-anak beliau insya Allah bisa menjadi ahli Al-Quran. Lalu kemudian kepada Profesor Doktor yaitu adalah Kiai Marzuki Ali. Masya Allah, tabarakallah. Saya di sini jumpa sama anaknya. Anaknya di mana? Kabur. Ini anaknya. Anaknya Masya Allah usianya 33. Saya sangka dia lebih muda daripada saya. Ternyata dia lebih tua daripada saya. Walaupun beliau tidak berewan, tapi ternyata sudah atu-atu engkau ini. Saya yang masih muda. Kepada yang terhormat ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada di sini, besti-besti yang ada di sini. Mudah-mudahan semua insya Allah bisa nyampe ke tanah suci Mekah. Dan insya Allah bisa merasakan buka puasa di Makkah. Dan insya Allah bisa merasakan solat tarawih di Makkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu waktu saya di sini itu tidak panjang lebar, cuman hanya dikasih 7 menit. Jadi saya akan menyampaikan seringkas-ringkasnya insya Allah. Dan semua insya Allah akan memahami apa yang saya sampaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami sekarang ada di bulan Ramadan. Ramadan yaitu adalah bulan promo. Kalau bahasa Indonesia, bulan promo. Satu amalan di bulan Ramadan itu pahalanya 2 kali lipat bahkan lebih. Tidurnya aja ibadah, apalagi duduknya, apalagi berbicara dengan yang baik, menahan, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Contoh, jancuk, sini kau. Contoh supaya faham. Nah, brengsek sini. Fir'aun, sini Fir'aun. Nah, Fir'aun, setan di bulan Ramadan itu mereka sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau yang dulu sering terganggu digodain oleh setan, maka itu wajar. Tapi kalau di bulan Ramadan jangan sedikit-sedikit menyalahin setan. Barangkali memang engkau ini yang setan. Benar kan? Kalau kita mau mengusir setan, cukuplah dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kalau ingin mengusir setan. Tapi kalau ingin mengusir kawan yang sifatnya sifat setan, lemparkan kursinya dulu, baru bacalah ayatnya. Berlaku ini di bulan Ramadan. La ilaha illallah. Lalu kemudian, sampai mana saya ini? Kok yang diingat setan? Lalu kemudian pertama, saya akan menyampaikan secara ringkas 5 promo yang kita dapat di bulan Ramadan. Yang pertama, Futtihat abwaabul jannah. Kata Nabi, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan ini sudah tiba, bahkan sudah tiba, sudah masuk kami ini. Sekarang kami ada di hari yang kedua. Dan uniknya Ramadan di Indonesia ini luar biasa. Baru kali ini saya bisa melihat 2 kali hari raya. Itu cuma hanya ada di Indonesia.
Kalau di Mekah tidak ada. Intinya yang pertama, promo yang pertama, Futtihat abwabul jannah. Semua pintu surga itu terbuka. Banyak pintu-pintu surga. Berapa pintunya? 8. Pertama, pintu apa namanya? Babus Salam. Kalau engkau ingin ziarah ke baginda Nabi, maka bunyi atau tertulis di situ Babus Salam. Maka setelah selesai solat bacalah doa ini. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Mintalah selamat dunia dan akhirat. Lalu kemudian promo yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran. Semua pintu neraka itu sudah tertutup. Close. Game over. Tutuplah. Itu apa artinya? Jangan kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk males-malesan, untuk bosan-bosanan, untuk bete-betean. Apalagi ibu-ibu yang suka main TikTok. Yang suka duduk di depan TikTok, depan live kayak gini kan? Jangan kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk main TikTok. Kalau bisa, khatamlah Al-Quran. Semua yang ada di sini pasti bisa khatam. Caranya mudah sekali, yaitu adalah setelah setiap selesai solat, bacalah 2 lembar. 2 lembar subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2 kali 5, berapa? 10. Kalau tidak mau ngaji dari sekarang, enggak apa-apalah, tenang. Akan ada saatnya kita akan ngaji bersama untuk engkau. Kapan? Ketika engkau meninggal. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk bapak yang sombong, yang merasa dengan jabatannya dialah yang paling gagah. Al-Fatihah. Kalau engkau baik sama saya, doanya kayak gini. Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'fu an. Kalau engkau baik sama saya. Tapi kalau engkau sombong terhadap saya, merasa ibu RT, ibu RW, lalu nengoknya ke saya kayak gini kan? Nah, gimana doanya saya terhadap ibu? Kayak gini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Mampuslah dia. Nah, baik-baiklah di dunia ini. Hidup di dunia ini untuk ngasih kesan. Entah kesan baik, entah kesan buruk. Promo yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran. Promo yang ketiga, wa suffidatis syayatin. Setan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari situ minta tolong. Yang artinya puasa bukan cuman hanya menahan makan. Artinya puasa yaitu adalah menahan makan, menahan telinga. Jangan mendengar lagu-lagu di bulan Ramadan. Ini banyak yang mendengar lagu di bulan Ramadan. Siang-siang hari atau sore-sore dia mendengar lagu-lagu kayak gini. Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih, janda yang pirang. Di sini ada janda? Kalau ada, bolehlah sama saya. Tapi jangan yang tua-tua. Tidak ada sutrumnya, saya tidak mau. Yang masih muda lah. Nah, tahanlah. Itulah artinya puasa. Nahan makan, nahan telinga, nahan mata. Yang suka main TikTok, Instagram, enggak apa-apalah main TikTok, Instagram, asal jangan lupa follow saya. Tengoklah, tahan mata, tahan telinga. Lalu kemudian promo yang keempat, yaitu adalah malaikat istighfar kepada kami dari sejak kita bangun tidur sampai kita itu sahur. Itulah malaikat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selama engkau melakukan hal-hal yang baik, dia akan istighfar. Tapi kalau engkau seperti semacam Fir'aun, apakah dia istighfar? No, pasti dia akan berkata, hasbunallah ni'mal wakil. Tak getuk kepalanya. Nah, maka gunakanlah promo-promo ini. Promo yang terakhir yaitu adalah apa ya? Lupa saya. Yang terakhir, yang kelima, man fattara sha'iman kana lahu min siyamihi mithla ajrihi. Barang siapa yang suka membagi makanan, suka membagi minum, suka membagi, intinya makan-makan kue-kue kayak gini. Nah, kayak tadi itu kan makanan-makanan enak tadi di dalam kan? Tapi lebih enak kalau dibungkus. Karena saya belum makan. Saya cuma ngasih kode. Faham alhamdulillah, tidak faham kucempakkan ke sungai. La ilaha illallah. Paham kan kode saya kan?
Nah, man fattara shaiman kana lahu min siyamihi mithla ajrihi. Barang siapa yang bisa membagi makanan, bisa membagi takjil di bulan Ramadan, lalu kemudian dia akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang lagi sedang puasa. Lalu kemudian poin yang kedua, kalau ingin hidup, kalau ingin menjadi seorang beruntung di bulan Ramadan, lakukanlah dua. Pertama, mensama. Kedua, manqama. Sama yaitu adalah puasa. Nahan makan, nahan telinga, nahan mata. Yang kedua, manqama, yaitu adalah solat di awal waktu. Jangan dijamak semua, tidak berlaku. Yang harus dikejar oleh kita di bulan Ramadan yaitu adalah malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Bazar. Faham awak ni? Nah, malam Lailatul Qadar bukan malam Lailatul Bazar. Lalu kemudian man qama, yaitu adalah solatlah di awal waktunya. Kalau bisa solat tarawih bersama imam di dalam masjid. Laki-laki yang suka solat berjamaah di dalam masjid itu namanya laki-laki soleh. Tapi kalau sering beralasan lalu dia solat berjamaah dalam rumahnya, itu namanya laki-laki soleha. Nah, di sini ada? Tidak ada, alhamdulillah. Man qama, sebenarnya solat tarawih itu berapa rakaat? Nah, ini poin yang terakhir. Sebenarnya solat tarawih itu berapa rakaat? Kalau dulu di zaman Nabi, di masa Nabi Muhammad, solat tarawih itu 8. Cerita tarawih ini apa? Hari pertama, 2, 3, 4, 5 Nabi salat tarawih di dalam masjid jamaah. Hari berganti, hari demi hari jamaah makin banyak, makin meledak masjid itu. Lalu kemudian hari yang ke-6 Nabi sengaja tidak solat dalam masjid, beliau solat dalam rumahnya. Lalu kemudian jamaah menunggu Nabi kayak gini. Nah, ternyata Nabi tidak keluar pada hari itu. Lalu kemudian sekitar jam 10-an, jam 11 keluarlah Nabi. Ditanyalah sama sahabat, kenapa engkau ini tidak keluar tadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khasyitu an tufrada alaikum hadhihi salah. Saya khawatir solat tarawih ini menjadi solat fardu bagi kalian, maka bolehlah solat di rumah. Yang ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi itu berlaku bagi laki-laki yang malas-malesan. Tapi jangan karena cerita ini lalu engkau ini malas-malesan. Bolehlah solat dalam rumah atau dalam masjid. Lebih baik di masjid. Di zaman Nabi solat tarawih yaitu adalah 8 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar 23. Di zaman Al-Imam Malik 39. Nah, jadi bolehlah 8, 23, 36. Tidak ada cerita di situ NU Muhammadiyah. No, tidak ada. Semua itu sama. Bolehlah 8, boleh 23. Intinya di masa Nabi 8 rakaat, tapi dalam satu rakaat Nabi membaca suratul Baqarah 2 juz setengah. Ali Imran rakaat kedua, rakaat ketiga rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Nah, saya bertanya, di sini solat tarawih berapa rakaat? 8. Yakin? Kuncilah pintu ini. Kunci. Nantang saya kan? Dari Makkah saya. Mau berapa rakaat saya mampu. Nah, rakaat pertama insyaallah Al-Baqarah. Mampuslah engkau. Suruh siapa ngundang saya? La ilaha illallah. Itu di masa Nabi, di masa Sayyidina Umar, yaitu adalah kok bisa menjadi 23 rakaat? Karena Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dalam masjid itu banyak jamaah. Jamaah masing-masing solat dalam satu masjid, maka itu mungkar. Tidak boleh melakukan kayak gitu. Banyak jamaah dalam satu masjid tidak boleh. Di sini jamaah, di sini jamaah. Mereka masing-masinglah. Datanglah Sayyidina Umar lalu memutuskan salah satu anak muda yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia itu hafal Al-Quran. Diutuslah sama Sayyidina Umar menjadi imam. Tapi 2-3 rakaat dalam sehari, yaitu adalah 1 juz. Sama seperti di Makkah dengan di Madinah. Itu di masa Sayyidina Umar. Di masa Al-Imam Malik, dulu Madinah itu salat tarawihnya 39 bersama witir. Tapi
banyak rakaatnya, lalu ayatnya agak-agak pendek. Datanglah orang Indonesia, Masya Allah, dikumpulkanlah semua, karena orang Indonesia kan terlalu cerdas kan. Dia ingin mendapat sunnahnya Nabi kan. Nah, dia ingin mendapat pahala 8, pahala 39. Jadi dia itu sholat 8 rakaat, ayatnya inna a'tainakal kautsar. Benar kan? Tapi hari ini, malam ini, di waktu ini tidak akan berlaku surat-surat yang pendek itu. Lupakanlah itu. Hari ini sama saya akan mulai Alif Lam. Pasti engkau kayak gini. Wah, lama ini. Nah, suruh siapa ngundang saya? La ilaha illallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya. Untuk ibu-ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Untuk bapak-bapak banyak bininya. Aminkan saja. Kalau engkau tidak mau, saya yang mau. La ilaha illallah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Doakan saya supaya bisa melanjuti S3. Saya baru lulus S2 alhamdulillah. Insyaallah saya ingin melanjuti S3, namun sekarang saya lagi sedang mencari S3 yang free. Di mana ada free, disitulah ada saya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.